Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da hamdan wa syukran lillah. Maaf sesak nafas saya kalau pakai ini, saya buka dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya di penghujung bulan Rabiul Awal 1443 Hijriah ini. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama dalam rangka menegakkan agama kita. Kita salat subuh bersama, kita melakukan kajian bersama. Mudah-mudahan umur yang Allah berikan kepada kita dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada hamba Allah yang paling dicintainya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita memperhatikan kehidupan hari ini, perlombaan manusia untuk mendapatkan dunia dan khawatirnya manusia akan tidak mendapatkannya, maka terlihat oleh kita hubbud dunia itu menjadikan orang karahiyatul maut, takut mati. Cinta dunia menyebabkan orang takut mati. Cinta dunia menyebabkan orang melakukan apapun walaupun melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Di tengah penderitaan rakyat yang sedemikian rupa, segelintir orang menghitung-hitung kekayaannya yang berlipat ganda. Sementara banyak manusia, jangankan untuk kekayaan, makan pun mereka sudah kesulitan, sekolah anak pun mereka sudah kesulitan, beli paket pun mereka sudah kesulitan. Tetapi yang terjadi pada segolongan dan segelintir manusia itu adalah mereka mendapatkan keuntungan besar dari penderitaan rakyat yang sedemikian rupa. Untuk itulah pada kesempatan ini saya ingin mengupas sedikit firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-55 sampai ayat ke-61. Untuk dapat kita memposisikan diri kita berada pada posisi yang mana ini nanti. Apakah kita merasa bahwa penghormatan, harga diri terletak pada kekayaan dan keturunan, pangkat dan jabatan, atau ada hal lain sebenarnya yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala? Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayahsabuna annama numidduhum bihi min mali wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yashkurun. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Sadaqallahul azim. Kita terjemahkan. Ayahsabun, apakah mereka mengira bahwa Allah meluaskan rezeki berupa harta dan anak itu membuktikan bahwa Allah menyegerakan kebaikan untuk mereka? Bal la yash'urun, tetapi mereka tidak mengetahui.
Innalladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan azab Tuhan mereka. Walladzina hum biayati rabbihim yu'minun. Dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Tuhan mereka. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Tuhan mereka dengan apapun. Walladzina yu'tuna ma atau. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan. Wa qulubuhum wajilatun. Sedangkan hati mereka takut karena tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Ulaika yusari'una fil khairat. Mereka inilah yang akan bersegera mendapatkan kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi di ayat ke-56 Allah menjelaskan perkiraan yang salah dari manusia, tetapi inilah yang terjadi dari setiap masa, di mana orang bangga dengan harta, bangga dengan anak, lalu mereka mengira bahwa harta yang banyak yang diberikan oleh Allah kepada mereka, anak-anak yang sukses-sukses diberikan kepada mereka, itu sebagai tanda menurut mereka bahwa Allah memberikan kebaikan. Yang kedua adalah orang yang tidak diberikan itu, atau mungkin diberikan juga itu, tetapi mereka mendapatkan atau melakukan hal lain. Nah, inilah kelompok yang kedua. Nanti kita akan uji diri kita masing-masing, apakah kita masuk kelompok mana. Apakah kita merasa dihormati atau menghormati orang lain karena kedudukannya, karena hartanya, karena kemuliaannya di mata manusia, atau karena apa? Nah, kalau kita perhatikan ayat ke-56 ini, maka kita harus menghubungkan dengan ayat-ayat yang lain. Yang dibangga-banggakan oleh manusia yaitu harta dan anak tadi, kata Allah di dalam surat Kahfi ayat ke-46, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak itu hanyalah perhiasan hidup di dunia. Bapak dan Ibu ya, harta dan anak itu hanyalah perhiasan hidup di dunia. Wal baqiyatus salihatu, sedangkan amal-amal saleh itulah yang lebih baik menjadi harapan. Salihatu khairun inda rabbika thawaban, lebih baik pahalanya dan lebih baik untuk menjadi harapan. Nanti kita lihat lagi di dalam surat Abasa ayat ke-34 sampai 37 itu, yauma yafirul mar'u min akhi wa sahibatihi wa bani wa ummihi wa abi. Nah, nampak oleh kita di sini bahwa harta, anak tidak dapat memberikan pertolongan sedikit pun kepada kita apabila kita telah dipulangkan dan kita telah berkumpul bersama-sama di sana. Anak baru memberikan manfaat kalau kita duluan pergi, lalu kemudian dia masih tinggal di dunia dan dia menjadi anak yang soleh, lalu mendoakan kita. Karena itu adalah satu dari 3 kontribusi yang masih bisa mengalir kepada kita. Dan ini kita sudah hafal semuanya. Idza mata bunu adama in qata'a amaluhu illa min thalas. Ini hafal boleh kita. Cuma apakah kita akan mendapatkan atau tidak tergantung bagaimana kita mempersiapkannya. Jadi apabila seorang manusia meninggal dunia, terputuslah kesempatannya untuk beramal, untuk mendapatkan keuntungan dari amalnya sendiri. Illa min thalas, kecuali 3. Apa yang 3 itu? Sedekah jariyah,
Inilah amal ketika kita hidup. Jangan kita pelit-pelit, kita pergunakan kesempatan, kita pergunakan potensi yang Allah berikan kepada kita untuk investasi akhirat. Karena Rasulullah SAW mengingatkan, ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Pelihara dirimu dari api neraka walaupun hanya itu dari satu biji kurma. Ada yang mengatakan syikki tamratin itu setengah biji kurma. Ada yang mengatakan syik itu artinya satu biji kurma. Dalam artian kalau kamu punya sedikit, berbagilah yang sedikit itu. Kalau kamu punya banyak, berbagilah yang banyak itu. Karena apa yang kamu bagi itu, itulah yang milikmu. Yang kamu bawa, yang kamu pegang, belum tentu menjadi milikmu. Jadi kita simpan banyak-banyak, kita investasikan di dunia sedemikian rupa, tetapi kita lupa bahwa kita akan pulang. Sementara dunia ini betul-betul sementara untuk kita. Sedang kita berupaya sedemikian rupa, lalu kemudian ketentuan Allah datang. Seperti pandemi kemarin itu merenggut sekian banyak nyawa di seluruh dunia. Ya, yang sehat walafiat tiba-tiba demam, tiba-tiba masuk rumah sakit, tiba-tiba kemudian dipulangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu apa yang akan dibawa? Kalau kita tidak menginvestasikan dari awal apa yang kita persiapkan untuk diri kita. Karena orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu mengingat bahwa dia akan meninggalkan dunia. Lalu kemudian dia mempersiapkan diri dengan baik apa yang akan dihadapinya sesudah dunia ini. Jadi orang yang cerdas itu adalah yang pertama banyak mengingat bahwa dirinya akan meninggalkan dunia. Yang kedua, dia mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk kehidupannya sesudah yang sekarang itu. Apakah itu terletak pada harta? Iya, kalau dipergunakan. Itulah dianya sedekah jariyah. Kemudian apalagi ilmu yang bermanfaat. Bagaimana kita memberikan kontribusi. Tidak selalu itu dalam bentuk narasi. Bisa dalam bentuk contoh dan teladan. Karena man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang melakukan tradisi baik, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mencontohnya. Misalnya menjelang orang azan kita sudah siap, lalu kemudian kita pergi ke masjid, lalu nampak oleh anak cucu, oleh tetangga, kemudian mereka melihat, kemudian mereka mencontoh, maka itu termasuk bahagian daripada sanna sunnatan hasanatan. Sunnah yang baik yang akan kita peroleh keuntungan dari apa yang kita lakukan sendiri dan apa yang dicontoh oleh orang lain kepada kita. Nah yang ketiga, nah ini dianya, waladun salihun yad'u lahu. Anak itu baru akan bermanfaat yaitu ketika dia menjadi anak yang soleh dan mendoakan orang tuanya. Tetapi ketika mahsyar, ketika pertimbangan, maka ketika itu semuanya menghadapi sendiri-sendiri. Untuk itu, jangan bangga dengan harta yang banyak. Lalu kemudian kebanggaan itu membuat kita lupa bahwa harta itu adalah titipan yang akan diminta pertanggungjawaban kepada kita. Dan kita dititipi anak yang sukses-sukses. Jangan lupa, itu yang punya adalah Allah. Kita menerima titipan, kita menerima amanah. Lalu bagaimana amanah itu kita laksanakan dengan baik? Maka kemudian kalau amanah dapat kita laksanakan dengan baik, muncullah anak kita menjadi anak yang saleh. Karena innama amwalukum wa auladukum fitnah. Boleh jadi dia menjadi ujian saja. Boleh jadi juga menjadi aduwwul lakum, menjadi musuh bagimu. Tetapi tidak sedikit manusia dari dahulu sampai hari ini yang hanya berbangga-bangga diri dengan banyaknya harta, dengan banyaknya anak. Sehingga
salah satu contoh di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Walid bin Mughirah, ya, Walid bin Mughirah merasa bahwa di dalam surat Al-An'am akan ketemu oleh kita itu bahwa dia lebih pantas untuk menjadi rasul dibandingkan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa alasannya? Karena dia punya harta yang banyak, karena dia punya anak yang pahlawan-pahlawan, maka dia merasa dengan dua hal ini dia lebih pantas menjadi rasul. Tapi dijawab oleh Allah, Allah lebih tahu di mana akan ditempatkannya kerasulan itu. Ini kelompok yang pertama ya Bapak dan Ibu. Bahwa harta itu dibutuhkan, iya. Bahwa anak itu dibutuhkan, iya. Tapi itu bukan menunjukkan bahwa Allah menyegerakan kebaikan untuk kita. Tapi Allah memberi ujian kepada kita. Apakah kita bersyukur atau tidak? Yang pertama ya. Sementara kelompok yang kedua itu dijelaskan oleh Allah beberapa sifat orang-orang yang akan segera diberikan kebaikan oleh Allah, baik di dunia ataupun di akhirat. Mudah-mudahan kita semua ini mempunyai sifat-sifat ini. Apa sifat itu? Yang pertama adalah innalladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Orang-orang yang berhati-hati karena takut akan azab Tuhan mereka. Jadi dalam hidupnya di dunia ini dia sudah berpikir, kalau aku lakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan Allah, kalau aku tidak mengerjakan perintah dengan baik, kalau aku tidak melaksanakan amanah sebagaimana yang diamanahkan, kalau aku tidak berhenti dari hal yang dilarang oleh Allah, maka aku akan dimujauhkan dari rahmat Allah. Aku tidak akan mendapatkan kebaikan. Apabila itu ada di hati, sehingga muncul muraqabah ilallah wa muqarabah ilallah, maka kalau itu tidak ada, maka jauhlah kita dari kebaikan yang disegerakan oleh Allah. Tapi kalau itu ada, rasa takut kepada Allah ini menjadi tiang, menjadi fondasi untuk menjadi daya dorong dan daya filter untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Bapak dan Ibu datang subuh-subuh ke masjid ini musyfiqun, karena takut kepada azab Allah dan berharap kepada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini diperintahkan, karena ini merupakan kewajiban. Makanya rasa takut ini akan menimbulkan muraqabah, merasa diawasi, merasa diamati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin seyakin-yakinnya, wa huwa ma'ana wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia beserta kamu dimanapun kamu berada. Dia beserta kita dimanapun kita berada. Allah memonitor, Allah melihat, Allah mengetahui, yang lahir Allah tahu, yang batin Allah tahu, yang ditampakkan Allah melihat, yang tidak ditampakkan juga diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya muraqabah, merasa diawasi. Monitoring Allah selalu jalan. Ya. Jadi kalau kamera itu di-on-kan semenjak kita balik, baru di-off-kan ketika inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selalu menyorot kita. Mau kita tersenyum, mau kita itu manyun, mau kita marah-marah, mau kita berbuat baik, mau kita bangun malam, atau kita berselimut sudah mendengar azan, semuanya monitoringnya akan jalan. Nah, ini yang pertama. Jadi apabila rasa takut ini ada di dalam diri, akan melahirkan rasa diawasi. Rasa diawasi akan membuat kita muqarabah ilallah, mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala.
berbagai hal yang diperintahkan untuk terjadinya muqarabah ilallah akan kita lakukan. Yang wajib tidak kita tinggalkan, yang sunnah kita upayakan sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit kita upayakan. Yang haram kita betul-betul jauhi, yang makruh itu pun tidak kita dekati. Karena dengan itu kita berharap kita akan mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala, dan dengan itu pula kita akan mendapatkan janji-janji Allah. Jadi rasa takut ini akan menimbulkan dua hal tadi, yaitu muraqabah dan muqarabah. Ini tanda bahwa orang disegerakan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang ada di masjid ini semua termasuk orang-orang yang akan disegerakan oleh Allah kebaikan, baik di sini atau di sana nanti. Yang kedua, walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah. Ayat Allah itu ada dua macamnya. Ada ayat qauliyah, ada ayat kauniyah. Jadi ayat qauliyah adalah Al-Qur'an. Tentu kita yakini juga ditambah dengan hadis wa mithlahu ma'ahu katanya. Dan ada seumpama itu besertanya, yaitu hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita meyakini, untuk yakin itu tentu kita tahu, kita paham. Setelah kita paham, kemudian kita akan mengamalkan sesuai dengan pemahaman yang ada pada kita. Kalau kita belum mengerti, kita pelajari dengan berguru, supaya kita tidak salah dalam memahami. Lalu kemudian kita praktekkan dalam kehidupan kita. Ketika di situ ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul. Ya wahai orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Kita akan taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas, kutiba alaikumus syiyam, dan lain sebagainya, kita patuhi itu. Udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Masuklah kalian ke dalam Islam itu secara menyeluruh, dalam seluruh aspek kehidupan kalian. Kita yakini itu, maka kita akan menjadi orang yang baik dalam kehidupan kita. Kalau jadi pedagang, kita akan jadi pedagang yang jujur. Jadi pegawai, kita akan jadi pegawai yang jujur. Kalau kita jadi guru, menjadi guru yang jujur. Kalau kita jadi suami, suami yang bertanggung jawab. Kalau kita jadi anak, anak yang birrul walidain. Kalau kita jadi istri, istri yang taat kepada suami selama tidak berlawanan dengan ketentuan dan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat-ayat yang tertulis, yang terdiri dari 6.666 ayat di dalam Al-Quran. Untuk kita yakini betul-betul, lalu kemudian kita camkan di dalam hati kita dan kita praktekkan dalam kehidupan kita. Ada lagi ayat kauniyah. Seperti sekarang pandemi sudah hampir 2 tahun kita jalani. Kalau dari Wuhan itu bulan Desember, 19 Desember, sebentar lagi juga sudah Desember, berarti sudah 2 tahun. Itu meyakinkan kita bahwa Allah ada, Allah Maha Kuasa, bahwa ada makhluk yang bisa dilihat dengan terang dan ada makhluk yang tidak bisa dilihat dengan terang. Ada makhluk yang bisa dilihat dengan tidak terang itu yang betul-betul tidak bisa dilihat seperti malaikat, tapi ada makhluk seperti bakteri, virus yang bisa dengan mikroskop dan lain sebagainya. Makanya Nabi mengatakan, jauhilah kalian debu Mesir misalnya, atau debu, karena di dalamnya ada makhluk hidup. Apa itu makhluk hidup? Yaitu berupa bakteri, berupa virus, dan lain sebagainya. Semakin kuat hendaknya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
ketika kematian demi kematian muncul atau terjadi pada masa pandemi, jangan dikatakan bahwa wow, ini adalah gara-gara pandemi semuanya pada jadi begini, kan begitu ya. Pada hakikatnya kematian itu bukan karena pandemi, bukan karena apa, tapi karena memang waktunya sudah sampai. Ya, itu kausalitasnya saja. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal itu sampai, tidak bisa untuk ditangguhkan, tidak bisa untuk dipercepat. Itu sudah on time ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua ini mudah-mudahan kita semakin tekun mempelajari ayat-ayat Allah dan kemudian semakin besar keinginan kita mempraktekkan dalam kehidupan kita. Karena itulah sahabat Rasulullah ada kalanya mengulang-ulang ayat itu sampai puluhan kali. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an mengatakan bahwa kami belum berani meminta tambah diajarkan Al-Quran oleh Rasulullah SAW apabila kami telah diajarkan 10 ayat sementara kami belum bisa mempraktekkannya. Ya, belum bisa mempraktekkannya, belum berani untuk minta tambah. Nah, bagaimana dengan kita untuk mendapatkan kebaikan yang segera dari Allah, keimanan yang kuat terhadap ayat Allah dan praktek yang benar, inilah yang akan mengantarkan kita mendapatkan kebaikan di sini dan di sana nanti. Yang ketiga, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Tidak menyekutukan Allah. Ini merupakan puncak dari semuanya. Bahwa musyrik itu apabila dibawa mati membuat dosa tidak berampun, sehingga amal-amal yang lain tidak ada manfaatnya. Jauhkan diri kita dari syirik-syirik, ya, terutama syirik akbar, syirik besar, menuhankan yang lain selain dari Allah. Hari ini mungkin umat Islam tidak menyembah patung, tetapi banyak disembah orang selain dari patung atau mematungkan sesuatu. Apa itu? Mematungkan jabatan, sehingga orang mau menyogok orang untuk mendapatkan jabatan. Mematungkan harta benda sehingga orang mau menyogok untuk mendapatkan proyek-proyek dan lain sebagainya. Nah, mari kita evaluasi diri kita, evaluasi kebersamaan kita. Mudah-mudahan kita terjauh dari syirik akbar. Dan kemudian Nabi mengatakan, yang aku takutkan dari kalian bukan syirik besar, tapi syirik kecil. Lalu para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil? Syirik kecil itu adalah riya. Nah, ini seperti semut yang hitam di malam yang kelam di atas batu yang hitam. Dia menyelinap di dalam hati kita tanpa kita sadari. Nah, ketika dia datang, berta'awuzlah, mohon kepada Allah perlindungan. Jauhkan aku dari riya ya Allah. Hendaklah aku melakukannya betul-betul hanya karenamu ya Rabb. Kemudian, nah ini yang berikutnya yang keempat, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Mereka memberikan apa yang bisa mereka berikan. Mereka bersedekah, mereka berbagi, tapi mereka sangat takut sekali. Apakah betul-betul mereka melakukan karena Allah atau tidak ya? Diterima Allah atau tidak ya? Ini diridai Allah atau tidak ya? Kenapa? Karena nanti akan bertemu dengan Allah. Ya, yakin bahwa akan bertemu dengan Allah. Karena yang awal-awal akan dimasukkan ke neraka nanti kan bukan orang-orang yang betul-betul durhaka, tetapi adalah orang-orang yang syahid, orang-orang yang qari, orang-orang yang menyampaikan dakwah, tetapi melakukannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita harus berhati-hati sekali dengan apa yang dicontohkan oleh Allah ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan
betul-betul hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki 4 sifat ini, alladzina yusari'una fil khairat. Inilah orang yang akan disegerakan kebaikan untuknya. Jadi apa tadi Bapak dan Ibu? Yang pertama, takut kepada Rabb-nya. Ya, takut. Ada rasa takut di dalam hati. Takut tidak akan diterima amal, takut akan melanggar aturan, takut kalau tidak diridhoi, takut kalau tidak bisa melaksanakan tugas dengan baik, malu kalau nanti bertemu dengan Allah karena tidak melakukan sebagaimana mestinya. Yang kedua, betul-betul mengimani ayat-ayat Allah. Makanya ada lagi sahabat yang ketika dibacakan satu ayat tentang iman di pinggir-pinggir, ya di pinggir-pinggir itu maksudnya kalau cocok dia masuk, kalau kurang cocok dia keluar, kalau cocok artinya bercampur antara kebaikan dan keburukan begitu. Nah, maka dia renung, dia ulang lagi, dia renung lagi, dia ulang lagi, dia renung lagi. Disinilah aku salahnya ini, disinilah aku adanya ini, bahwa hari ini aku baik, sebentar lagi ada yang tidak baik dalam hatiku. Sehingga kemudian ada sahabat yang setiap dia mau pergi bekerja, dia mampir dahulu di Baqi'. Baqi' itu adalah makam yang ada di Madinah. Apa gunanya? Mengingatkan diri bahwa dia akan pulang. Aku akan kesini nanti. Aku akan bertemu dengan Rabbku. Aku malu bertemu Rabbku kalau dalam keadaan yang tidak baik. Kemudian yang ketiga, tidak menyekutukan Allah. Yang keempat, berupaya ikhlas betul-betul dalam melakukan segala sesuatu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kecintaan orang kepada dunia, tidak tahu kita termasuk di dalamnya atau tidak, semakin besar. Sehingga orang sangat takut sekali akan mati. Padahal salah satu tanda yashrah sadrahu lil Islam itu, kata Nabi Muhammad SAW, adalah yang pertama, tidak terpaut hati dengan dunia. Ya, tidak terpaut, bukan berarti meninggalkan dunia ya, tidak terpaut hati dengan dunia. Yang kedua, sangat ingin untuk pulang ke akhirat, bertemu dengan Rabb-nya. Nah, kira-kira kita dalam apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini berada di mana ya? Ya, yang pertama tidak terpaut hati dengan dunia, yang kedua sangat ingin untuk cepat-cepat pulang. Kita takut baru pulang mungkin ya Pak. Mungkin takutnya belum siap betul untuk pulang. Ya. Nah, saya mencoba untuk mencari benang merahnya. Kelompok yang pertama tadi adalah kelompok yang mengira bahwa kebaikan itu bentuknya materi. Apa itu harta, anak? Apabila mereka diberi harta banyak, apabila mereka diberi kedudukan yang tinggi, apabila mereka diberikan posisi yang strategis, maka mereka mengira bahwa Allah telah menyegerakan kebaikan kepada mereka. Jawabnya, tidak seperti itu. Itu bukan tanda penyegeraan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukti bahwa ataupun tanda bahwa kita disegerakan kebaikan oleh Allah, munculnya atau tetapnya rasa takut di dalam hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semakin yakin di hati kita tentang apa yang ada di dalam ayat-ayat Allah. Yang ketiga, kita tidak menyekutukan Allah. Yang keempat, berupaya selalu ikhlas dalam melakukan apapun. Sekira pengantarnya begitu Bapak dan Ibu semua. Kalau sekiranya ada dialog-dialog, dipersilakan. Kalau ada pertanyaan. Ya, silakan.
beberapa poin yang sudah diberikan. Mungkin ada satu poin barangkali, yaitu rasa takut terhadap siksa Allah. Jadi ada sebuah kisah di zaman saya nggak tahu hadis siapa, bukan cuma saya ingatkan. Jadi ada seorang yang berkelimang apa, selama itu tidak pernah berdoa. Jadi pas di akhir hidupnya, dia pernah bertanya kepada anak-anaknya, bagaimana dengan keadaan Bapak? Apakah baik? Coba anak-anak ini menjawab, padahal tidak diri. Dia berpesan kepada anak-anak, apabila saya meninggal, tolong saya dihancurkan seperti ini. Tolong dihancurkan ketika meninggal, ya seperti ini dibakar supaya jadi begitu. Wasiat ini dilaksanakan oleh anak-anak ketika bapaknya sudah meninggal. Jadi di abunya diterbangkan dan tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada bumi untuk menangkap, mengumpul kembali akhlaknya, lalu dijadikan manusia kembali. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, kenapa kamu berbuat seperti itu? Dia hanya jawab, saya takut kepada Allah akan siksa. Jadi sebelum disiksa, sepertinya kita sudah menyatakan berkaitan dengan hidup saya membaca sesuatu yang berkaitan dengan kata takut. Surah Al-7 ayat 12, di mana Allah SWT berfirman, "Auzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun karim." Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka, yang tidak berpihak oleh mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Mungkin juga kaitan apa beliau Allah begitu mengucapkan rasa takut kita kasih mohon penjelasan tambahan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya pernah membaca riwayat itu, Pak. Bagaimana seorang yang kemudian muncul kesadaran dalam dirinya, lalu rasa takutnya akan bertemu dengan Allah sangat besar, sehingga dia meminta supaya dia dibakar itu. Nah, sama juga dengan itu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, orang yang telah membunuh orang 99 lalu tambah 1 menjadi 100 itu. Tapi rasa takutnya kepada Allah ditambah dengan rasa harapnya bahwa Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Lalu kemudian dia diminta untuk pergi ke satu tempat untuk bisa mengubah dirinya. Belum dia melakukan apa-apa, dia di pertengahan jalan sudah wafat kan? Belum beramal apa-apa. Tapi rasa takut dan rasa harap itu ada di dalam hatinya, bergelora di dalam jiwanya. Lalu ketika kematian itu datang, maka malaikat azab dan malaikat rahmat bertengkar. Kata malaikat azab, ini bagianku, ini orang berdarah dingin nih, membunuh aja kerjaannya, kan gitu. Nah, tetapi kata malaikat rahmat, dia sudah memohon ampun kepada Allah. Dan mari, enggak bisa, kata malaikat azab. Kemudian mereka ukurlah jalan yang ditempuh, mana yang lebih panjang yang sudah ditempuh dengan yang belum ditempuh. Ternyata yang sudah ditempuh selangkah lebih panjang dari yang belum ditempuh. Akhirnya dia menjadi calon penghuni surga. Jadi rasa takut itu memang dimunculkan, harus dimunculkan. Dia tidak akan muncul sendiri. Ya, kita menyebut ayat azabun alim, azabun syadid, ya, azabun azim. Kita pelajari apa itu perbedaan azim, alim, ya, alim ya bukan alim ya, alim,
syadid. Seperti apa contohnya? Nah, dengan hal yang seperti itu akan muncul rasa takut sekali. Ya, ketika kita bicara tentang neraka misalnya, azab neraka yang paling ringan kata Rasulullah SAW adalah dengan menginjak bara api, tapi mendidih otak. Ya, jadi ditaruh bara api di tumit itu berdampak kepada mendidihnya otak. Bayangkan kalau dicemplungin. Bayangkan kalau innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu di kerak-keraknya neraka. Kira-kira seperti apa? Jadi ayat-ayat yang kita baca itu kita coba tidak terlalu cepat-cepat kita baca, tetapi dengan warattilil Qur'ana tartila tadi itu. Sedikit sehingga kemudian kita muncul rasa harap dan takutnya. Jadi khaufa wa tama'a. Itu yang harus ada di dalam diri kita itu. Selalu khauf, takut tidak diterima, takut tidak mendapat tempat, tapi tama'a, harap betul karena Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Luar biasa Pak. Terima kasih ya Pak. Ya, bagus. Oke. Ada yang lain? Dipersilakan. Kalau masih ada silakan Bapak. Ya, terkait dengan tadi Ibu sudah menyebutkan seorang yang bernama Al-Walid. Ya. Ini kan apakah dia termasuk salah seorang tokoh Quraisy? Karena memang kalau kita lihat sejarahnya, ini orang yang selalu mengejek Rasulullah, yang merasa lebih atas daripada Rasulullah karena apa namanya menjadi anak-anak dan semua yang menjadi. Nah, pertanyaannya ya seperti ini orang kan sebenarnya kan bertemu dengan Rasulullah, termasuk Abu Jahal, Ya. yang lain, termasuk juga Termasuk orang dengan orang yang asalnya miskin, kemudian dengan zaman Nabi Musa. ya, Dan ya. Isa Nabi Musa. Nah, yang pertanyaannya adalah kenapa ya, dengan kondisi mereka yang bertemu dengan Rasulullah, dengan akhlaknya, dengan berbagai keistimewaan yang dimiliki oleh Rasulullah. Nah, kenapa mereka sama sekali tidak terbuka gitu, jiwanya keruan. Nah, pertanyaan ini sering membimbing. Bagaimana dengan kita? Memang selama ini ada informasi yang bagaimana, meskipun umat belakangan yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, bagaimana itu Rasul lebih mengatakan bahwa mereka saudara-saudara. Nah, ini jawaban dari itu bagaimana nasib orang-orang yang seperti itu yang memang mereka semua ini masih hidup, sudah di apa namanya wahyu atau ayat yang menjustifikasi kepada mereka bahwa mereka ini masuk neraka. Pertanyaannya adalah ketika kemudian masih ada pintu taubat, karena pintu taubat itu sepanjang dia sampai kepada golongan masih terbuka. Bagaimana terhadap orang-orang yang sudah mendapatkan vonis, ya seperti Abu Lahab dan istrinya, seperti beliau ini kan termasuk orang yang sudah mendapatkan kepastian, ya, masuk neraka. Vonis dari Allah ya. Ya. Nah ini bagaimana itu? Barangkali mungkin bisa menjelaskan. Ya. Terutama dari sisi psikologi. Apakah dia dengan ancaman itu atau sudah vonis itu dia bertaubat tadi? Ya, andai yang berada di karena dia apakah taubat diterima? Atau justru dia semakin sombong dengan ancaman-ancaman itu? Terima kasih. Ya. Kalau kita lihat salah satu contohnya Abu Lahab setelah turunnya surat Al-Lahab itu, bukannya menjadi tunduk hatinya, tetapi bahkan semakin keras.
dua anaknya yang menikah dengan putri Rasulullah SAW, Ruqayyah dan Ummu Kalsum, itu disuruhnya untuk menceraikan istrinya. Dia semakin memusuhi. Jadi Abu Lahab dan Ummu Jamil istrinya itu bahkan melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak layak dilakukan oleh pemuka kaum seperti dia. Seperti Ummu Jamil menaruh duri-duri atau menyuruh orang menaruh kotoran-kotoran ke dekat halaman Nabi yang rumah mereka tidak terlalu berjauhan. Artinya apa? Kesiapan mereka untuk beriman itu memang sudah diketahui oleh Allah tidak ada. Jadi mereka tidak sedih hatinya dengan cap bahwa mereka akan masuk neraka itu, karena mereka tidak percaya neraka. Nah, inilah pentingnya iman itu sebenarnya. Jadi makanya Nabi mengatakan berkali-kali bahwa kita ini saudaranya, sementara yang ada pada masanya adalah sahabatnya. Nah, saudaraku itu kata Rasulullah adalah yang tidak bertemu denganku tapi beriman kepadaku. Nah, ini satu hal yang membanggakan bagi kita sebenarnya. Bagaimana kita memperkuat keimanan itu. Jadi orang yang sudah tertutup pintu hatinya itu, antar tahun amlam tundirhum la yu'minun. Mau diancam mau tidak diancam sama saja Ustaz, bukan gitu. Tidak mengubah pendiriannya. Sama saja dengan Fir'aun itu kan. Kalau kita berpikir berpikir sehat lah misalnya. Kalau memang mereka bencinya kepada Bani Israel dan segalanya, Bani Israel sudah mau menyeberang, tidak lagi di Mesir. Kenapa dia harus kejar? Tetapi karena nafsu yang sangat luar biasa menyebabkan mereka mengejarnya. Yang akibatnya apa? Mereka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesiapan mereka untuk beriman itu memang tidak ada, Ustaz. Sehingga apapun yang dilakukan, walaupun dihadapkan kepada mereka berbagai bukti, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Nah, itu dapat kita baca di dalam surat An-Nur itu kan seperti itu kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, apapun yang dikemukakan, apapun yang dihadapkan kepada mereka, bisa orang mati berbicara atau apa, mereka tidak akan pernah beriman. Kira-kira ya begitu ya Ustaz ya. Terima kasih. Ya. Barangkali mungkin jamaah masih ada yang ingin ditanyakan. Mungkin udah ngantuk-ngantuk juga kali ya Bapak dan Ibu ya. Ibu, barangkali mungkin ada yang perlu ditanyakan. Sudah bukan ya, saya kira. Cukup ya. Baik. Garis ini kesimpulannya dari apa Ya. yang sudah disampaikan tadi. Jadi dari apa yang kita sampaikan dalam surat Al-Mu'minun ayat 57 sampai 61 tadi itu menegaskan kepada kita bahwa kesenangan duniawi yang diberikan oleh Allah bukan sebagai bukti bahwa Allah telah menyegerakan kebaikan kepada kita. Nah, apa buktinya atau tandanya bahwa kita disegerakan kebaikan adalah munculnya atau mantapnya rasa takut di dalam hati kita. Itu yang pertama sekali ya, yang harus ada di dalam diri kita, sehingga dengan rasa takut yang luar biasa itu kita akan selalu mawas diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, semakin mantap keimanan kita terhadap setiap ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW yang kita baca setiap saat. Seperti bapak-bapak dan ibu-ibu yang bawa Quran, lalu kemudian baca sedikit, lalu dimasukkan ke kepala, lalu dimasukkan ke hati, lalu kemudian menjadi motivasi dalam diri untuk melakukan atau meninggalkan. Dan yang ketiga, jauhkan menyekutukan Allah dengan apapun juga. La haula wala quwata illa billah. Dengan dokterkah itu, ya, dengan orang yang menolong kitakah itu, dengan siapakah itu, tidak ada yang berkuasa melakukan apapun illa biiznillah. Karena kita setiap pagi, setiap sore membaca ayat kursi itu
Tidak ada siapapun yang bisa memberikan kontribusi kepada kita illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Dan yang terakhir, selalulah berbagi dan selalu berpikir bahwa kita melakukannya harus karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mulai dari yang kecil-kecil, pergi ke masjid, bawa koin atau bawa uang. Ya, kalau sedikit-sedikit kan tidak merasa kita perlu dilihat orang atau apa. Ya, sama juga kalau undangan, kalau kita ngasih 50.000 pasti tidak dikasih nama kan gitu ya. Tapi kalau ngasihnya 250.000 dikasih nama enggak Pak, Bu? Hah? Atau ngasihnya 500.000 ngasih nama enggak? Nah, kalau masih ada yang seperti itu berarti harus diperbaiki. Harus diperbaiki. Itu. Mudah-mudahan dengan ini kita akan disegerakan kebaikan oleh Allah, baik di sini atau di sana nanti. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan bermanfaat bagi kita dan kita bisa melaksanakan kami ya rabbal alamin. Gimana Bi? Sehat?